itu transparasi warna antara perpaduan antara warna di takar yang 5.0 dengan yang tengah ke ujung ini akan terlihat lebih bagus ya, lebih transparansinya itu lebih natural. Nah, tetapi kalau kita menggunakan dialek 7.34 ini aja, jadi bagian ini akan turun warnanya, jadi terlihat akan 6.34, jadi lebih deep, lebih gelap gitu, Melisa. Oke. Apa namanya? Aku tadi mau nanya apa, lupa. Bentar Kak, lupa apa dah tanya lagi. Oh ya udah, ingat setelah aja ya. Oke Kak. Ini setiap kalian misalnya tidak menggunakan clear, warna yang kalian ambil itu, nomor yang kalian ambil, hasilnya itu akan turun 1 level. Ya, kalau kalian tidak menggunakan clear. Ini semua yang di kode 7.34 atau 8.34 itu tergantung dari hasil undercode terakhir ya Kak ya? Iya, betul. Jadi, misal seandainya kata undercode-nya 6, kita masukin 7, ya, bisa? Bisa, tapi nggak bisa seterang itu gitu, nggak bisa seterang itu liftingnya. Yang sebagusnya itu undercode-nya itu jauh di atas warna target, itu yang lebih bagus sebenarnya. Atau jadi ya tidaknya sama, jadi misalnya di level 7, undercode-nya juga di level 7. Ya, ya kalau kita bikin level undercode itu kan nggak 100% kita mendapatkan di level 8 ya, pasti ada dari 78 atau 89, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau bagus banget, jadi di level 7 ini bisa aja kita ambil ke level 9 undercode-nya, sehingga hasilnya itu 7.34 ini dicampur clear itu benar-benar hasil itu bagus banget. Oke. Jadi apalagi kalau warna-warna dingin kayak gini nih, ya, warna-warna dingin kayak gini, kan ini titik satu kan biru warna dingin. Kalau kita cuma di level 8 aja kuning ketemu biru jadinya hijau. Jadi bukannya biru. Nah, itu tujuan. Kalau kita naikin 2 level ke putih, otomatis birunya dapat banget. Biru lembut, biru halus, jadi kayak biru langit kayak gitu dapat banget. Jadi tidak ada pantulan warna lain. Itu tujuan maksudnya. Minimal sama levelnya, ya. Kan kayak kemarin kan, oh ya ini cukup di level 7 aja, saya bilang, oh ini cukup di level 6 aja. Karena warnanya itu ya nggak perlu sampai ke level tinggi, udah dapet, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ya, kalau zoning ini bagian-bagian yang gelapnya ya, di mana kalian letakkan ya, apakah bagian belakang, tengkuk ke belakang ini lebih banyak warna gelapnya, sedangkan bagian batas samping ini apa bagian manipis, bagian hairline, samping kiri kanan poni, ataupun hanya bagian tengah, bagian atas ini yang kita bentuk warna gelapnya untuk color zoningnya. Nah, tujuannya untuk memperindah lagi ya tantanan rambut seorang itu. Nah, kalau untuk root shadow-nya bagian yang gelapnya ini, ingat ya, plan balayat atau plan glossing itu rata-rata bagian akar lebih gelap 1 level ya daripada tengah ke ujung. Bisa aja gelapnya itu 2 level tengah ke ujung. Nah, itulah yang disebut plan glossing. Tapi kalau konsumennya mau dari sini sampai ke ujung itu sama terangnya, itu bukan balayat, bukan plan balayat, bukan plan glossing. Ya, itu namanya warna biasa ya atau highlight biasa. Ya, nah makanya kita root shadow-nya ini bagian gelap ini bisa aja bagian akar ini cuma 2 cm atau 2 cm lebih atau setengah rambutnya. Ya misalnya rambutnya panjangnya sebahu nih, oh bagian root shadow-nya ini kita buat setengah rambutnya, misalnya sebahu itu panjangnya 30 cm, kita buat 15 cm yang agak gelapnya, itu bisa aja. Jadi tergantung dari kita, tergantung bagaimana kita membuat metodenya. Ingat ya, di plan balayat ada metode, pola, dan color zoning-nya ini. Nah, jadi dia berkaitan nih. Jadi kita harus tahu metodenya seperti apa. Ya, apakah kita menggunakan foil semua untuk mendapatkan lighting yang bagus, yang terang, ataukah kita cukup lighting yang sedang aja, ya, dengan tanpa menggunakan foil. Terus color zoningnya, oh aku pengen bagian atasnya terang, cuma bagian sampingnya aja yang gelap, itu bisa juga.
Resedonya mau 2 cm gelapnya, lebih dari 2 cm atau setengah rambutnya gelapnya. Itu tergantung dari pembicaraan kalian dengan konsumen nantinya. Ya, makanya balayat ini adalah ciri khas dari kalian semua. Nggak ada kalau oh kata Mas S harus begini, enggak. Ya, bebas. Ya, semua orang punya ciri khas masing-masing. Di plain glossing, plain balayat nggak ada kata salah. Ya, nggak ada kata salah. Ya, cuma yang ada plain glossingnya kurang halus, plain balayatnya kurang lembut, itu aja. Karena kenapa? Kurang halus, kurang lembut karena kalian kurang latihan. Oksidan yang digunakan, kalau kita menggunakan dari produk Dialet hanya 9 pol ya, 2,7%, hanya 1 oksidannya. Nah, kenapa kita tidak menyarankan oksidan lain, misalnya 20 pol? Karena Dialet dia tidak menaikkan lifting, Dialet murni mendeposit warna. Ya. Murni deposit warna berarti kita tidak membutuhkan oksidan yang tinggi. Ya, dengan Dialet dengan oksidan yang rendah, otomatis kita mendapatkan maksimum untuk menetralisirkan undercoat yang tidak kita inginkan juga. Waktu, oke. Nah, teman-teman, sebelum dari sini, ya, ini kan waktunya ada 2. Waktu penggunaan Dialet itu maksimumnya 50 menit, tapi 10 menit udah bisa. Ya, nah kalau dari grafik ini mana yang lebih bertahan lama warnanya? Ya, boleh siapa aja yang mau open mic, mau jawab? Ya, ya dari grafik. Ini grafik ada warna biru, ada warna merah. Menurut teman-teman, ya pendapat teman-teman, ini mana yang lebih bertahan lamanya? Ya, dari grafik ini yang biru sama yang merah. Jadi kita menggunakan Dialet dengan waktu ya 10 atau 20 menit ya. Setelah warna rambut ini menggunakan Dialet dicuci ya. Nah, ini ada grafiknya. Menurut teman-teman, mana yang lebih bertahan lama? Waktu 10 menit atau 20 menit? 20 menit, Kak. Kenapa? Deposit warnanya lebih masuk. Oke, bisa jadi. Ada yang lain? Yang lain mau coba yang banyak menjawab boleh. Benar, karena deposit warnanya lebih banyak. Oh, benar. Karena bisa dilihat dari gambar ini ya. Nah, ini ya, oke, aku bantu ya teman-teman ya. Jadi ini di grafik ini, kalau yang garis merah ini tanpa menggunakan Dialet clear. Ya, jadi hanya murni dengan seri Dialet aja, jadi tidak menggunakan Dialet. Nah, jadi kalau kalian menggunakan Dialet saja tanpa ada clear, waktu itu 10 menit udah bisa dicuci. Ya. Terus kalau kita mencampur dengan Dialet clear, Dialet biasa kita campur dengan Dialet clear ini, berarti waktu maksimumnya itu 20 menit. Jadi jangan kurang dari 20 menit. Nah, tingkat ketahanan warnanya di rambut konsumen kita, kalau yang dicampur clear, setiap kali pencucian itu warnanya nggak drop. Ya, dari pencucian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai terakhir misalnya 2 minggu di sini. Ya, jadi warnanya tetap. Tetapi kalau yang ini yang waktunya dicampur dengan clear, tetapi yang menggunakan Dialet saja tanpa ada clear, ini sekali cuci warnanya langsung drop, langsung turun, jadi langsung luntur. Ya, ya terlihatnya langsung hilang warnanya. Tapi dalam waktu lebih kurang 6 minggu, tadi semuanya warna-warnanya bertahan selama 6 minggu. Jadi sama sebenarnya, tapi terlihatnya kalau tanpa clear itu dia terlihat lebih cepat luntur dibandingkan dicampur clear. Nah, sekarang kembali lagi ke teman-teman, mau campur clear atau tidak, itu pilihan, ya. Itu pilihan. Kalau campur clear, warnanya itu bukannya pekat, warnanya itu transparan, ya, pastel.
Tapi kalau dicampur clear, warnanya lebih pekat. Otomatis kalau pekat berarti warnanya lebih gelap. Ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Aku lanjut ya, kalau nggak ada. Nah, inilah seri-seri dari dialek ya, cukup banyak ya. Nah, di sini kita udah, kalian boleh foto ini, kalian boleh foto, atau kalian mau kalian foto, kalian print ya, kalian tempel di salon. Enak, sebab di sini udah dipandu oleh L'Oreal profesional ya, untuk penggunaan seri nomor-nomornya ya. Ini adalah level undercoat ya, level undercoat. Ini seri-serinya berdasarkan kalau kita benar-benar mau menetralisir ya, netralisir, kita bisa menggunakan seri-seri ini sesuai dengan undercoatnya. Misalnya aku ambil contoh, undercoatnya udah di yellow orange, rambutnya udah luntur tapi kelihatan kuning ke orange-orange ya. Oh, konsumennya kepengen warnanya itu coklat natural, tapi ada pantulannya agak keabu-abuan. Banyak sekali yang, oh aku minta coklat, benar-benar coklat natural ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan 7.11 dari dialek ya, atau 7.12. Jadi pilih salah satu ini. Atau jemik ya, jemik ya. Kita kadang-kadang mata kita suka kecelek nih. Ini yellow, benar-benar yellow orange ini sama banyaknya, atau lebih banyak ke oranye-nya, atau ke kuningnya, ke yellow-nya. Jadi bisa kita mix di sini. Jadi kita benar-benar mendapatkan warna yang benar-benar natural brown. Ya, tapi ada pantulan agak ke abu-abuan. Nah, ini seri-serinya, pantulannya. Jadi ya bisa kita pakai. Dan sesuai undercoat-nya, inilah nomor-nomornya. Mau netralisir aja ya, kalau ini benar-benar menetralisir yang sepenuhnya, kalau ini yang netralisir sedang-sedang saja ya, sama sesuai dengan undercoat-nya, penomorannya bisa kalian ambil. Yang softening aja, jadi netral tapi tidak menetral banget, jadi ya yang penting berkurang deh warna hangatnya, undercoat hangatnya, berkurang warna oranye-nya, berkurang warna orange yellow-nya ya. Nah, bisa kalian pergunakan. Oh, dengan pantulan warna hangat juga ada. Jadi semuanya bisa kita gunakan. Ya, jadi jangan khawatir, oh dialek cuma pakai untuk mendapatkan warna-warna dingin aja, tidak. Di sini juga ada pantulan-pantulan warna hangat atau pantulan netral. Oke? Dari sini ada pertanyaan? Maksudnya softening itu apa, Kak? Softening itu untuk apa tuh, natural. Oh. Jadi warna-warna netral. Jadi kita misalnya contohnya ini ya, misalnya kita undercoat-nya di orange nih, di level 6. Oh, kita mau netral aja warnanya. Setelah kita masukin itu warnanya netral. Ya, tidak terlampau hangat, tidak terlampau dingin. Kalau dingin tuh benar-benar warna coklatnya itu dingin banget, jadi nggak ada warna pantulan agak oranye-nya. Nah, kita netral aja, bisa kita masukkan, misalnya salah satu contoh, misalnya nggak ada 613, kita bisa ambil yang 6.28. Ya, kalau netral ini benar-benar dia menetral, jadi warna oranye ini jadi gelap, oranye hilang, ya. Jadi kayak oranye itu kayak dimatiin dengan titik satu ini, gitu. Jadi softeningnya itu maksudnya di netral tapi masih ada pantulan gitu, Kak ya? Masih, semuanya ini ada pantulan. Tapi pantulan undercoat yang terlalu hangat ini hilang. Okay. Tuh, kalau di netral ini di natural ini dia undercoatnya masih ada warna keorange-nya masih ada, tapi nggak sepenuhnya di sini. Oke, Kak. Ya, mungkin kalian pernah melihat, kok tamu aku minta warna coklat tapi kok masih ada bayangan oranye ya. Nah, itu di sini nih hasilnya.
Jadi nggak sepenuhnya coklat bersih gitu, tapi coklat itu masih ada bayang-bayangan warna hangatnya, warna oranye atau warna kuningnya kayak gitu. Oke. Ada lagi? Nah, rata-rata semua produk L'Oreal sekarang itu udah ramah dengan lingkungan ya. Kita L'Oreal udah fokus juga dari tahun 2015 itu memang udah fokus untuk perlindungan bumi kita. Nah, untuk produk Dialet ini baik dari kardusnya ya, aku bilang ini kardusnya ya, kotaknya, dari tubuhnya, walaupun tutupnya ini semuanya bisa didaur ulang. Ya, semuanya udah bisa didaur ulang. Jadi jangan khawatir, takutnya pas kita buang aja, itu nanti dia ribuan tahun baru bisa cair, tapi enggak, dia udah bisa ya. Jadi udah aman untuk bumi kita. Kita lihat dari asistiknya. Ini before dan afternya, dari look-looknya itu, jadi ini rambutnya setelah before-nya dia udah pernah diwarnain, setelah masukin warna dengan Dialet dia jadi print glossing-nya seperti ini. Ya, jauh lebih sehat, lebih berkilau dibandingkan ini. Ya, kita lihat lebih rinci lagi. Jadi baik balayat ya, print glossing itu apapun yang kalian ciptakan, apapun yang kalian inginkan itu bisa kita kerjakan ya. Ingat sekali lagi, balayat ataupun print glossing itu tidak ada kata kamu salah ya, nggak ada, kamu nggak benar, nggak ada ya. Cuma ada kata kok masih kasar ya balayatnya, kok print glossingnya mah kurang halus ya. Nah itu terjadi kenapa ya? Karena kalian kurang latihan. Nah, contoh ini bagian di level akarnya ini ya, rambut di akarnya 2 cm ini level 4, warna dasarnya, tengah ke ujungnya itu udah pernah di highlight, pernah di bleaching juga, pernah dimasukin warna, sehingga seperti ini. Ini di levelnya, ini level 56 ya. Ada agak oranye, masih ada agak kemerahan, gimana ya. Nah, terus kita masukin warna bagian akarnya itu 5.8 yang seri Magnificent dengan oksidan 6%. Sedangkan di tengah ke ujung kita aplikasikan 7.8. Nah, ini yang namanya selaras ya. Masih ingat tadi bagian akar keselarasan warna. Nah, ini nih. Jadi kalau di akar nomor 8, patron 8, di ujungnya juga patron 8. Namanya ini selaras. Ya. Perhitungan waktunya tetap hitung waktu 35 menit di akar. Ya. Walaupun tadi ada waktu 10 sampai 20 menit dia Dialet, tapi kan kita kerjakan di akar dulu, kita set waktu 35 menit, terus kita aplikasi tengah ke ujung ini, otomatis kita lebih kurang bisa membutuhkan waktu 20 menitan. Jadi sisa waktunya itu sekitar 15 menit. Ya. Makanya kita selalu ngitung waktunya itu di akar, bukan di sini. Terus yang look berikutnya warna dasar di level 3, tengah ke ujung ya, udah pernah diwarnain ya. Ini ada di level 6 ya, ini ada sekitar lebih kurang di level 6. Bagian akar aplikasikan Magic Comfort nomor 4 ya. Terus tengah ke ujung pakai Dialet 5.11 oksidan 29 volt. Inilah hasilnya. Terlihat ya, lebih rata ya. Dari tengah, dari pangkal sampai ke ujung nggak ada batas. Itu yang dibikin seamless ya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Melisa yang pertama tadi ya. Jadi bagaimana kita membuat ya service brand glossing ini menjadi suatu bisnis, peluang bisnis di dalam kita. Jadi ada 3 kategori yang bisa kita buat di menu service ya, di menu harga ya, di menu harga salonnya. Biasanya salon itu kan menempelkan harga-harganya atau service semua color. Nah, ini tujuannya biar kita tahu nih ya, kalau root touch up ya, kalau root touch up ini kategori pertama, root touch up ini rambutnya itu seperti ini ya, udah seperti ini ya.
seperti ini. Jadi kita memasukkan warna dialet aja. Di akar pakai magipesen atau pinua, di tengah ke ujung pakai dialet aja. Jadi kita mentacap aja warnanya. Jadi kita merefresh warnanya lagi. Ya, tidak membongkar atau tidak menggunakan bleaching sama sekali. Jadi root touch-up ini kita tidak menggunakan pembleachingan sama sekali. Ya, sebab kondisi rambutnya udah seperti ini. Ya. Terus yang kedua, service kedua, Fashion Grey Coverage. Jadi Fashion Grey Coverage ini baik rambutnya itu baik virgin tapi ada uban, ya, ada ubannya udah bekas warna juga. Jadi ubannya udah tumbuh, ubannya 2 cm atau 3 cm, tapi bahkan di ujung rambut, tengah ujung rambutnya udah luntur warnanya, udah bekas bleachingan, ya. Nah ini. Ataupun rambutnya masih virgin di sini, ya, di nomor 2 ini, atau rambutnya masih virgin. Jadi di sini kalau rambutnya masih virgin berarti kita buat dulu nih, kita bentuk dengan teknik highlight atau dengan teknik balayat ataupun pre-balayat. Baru kita aplikasikan warna di akar dengan magipesen atau benua, tengah ke ujung dengan dialetnya. Nah, kalau servis ketiga ini rambutnya bekas di balayat. Jadi nomor 3 dengan 2 ini hampir sama. Ya, jadi kita merefresh lagi warnanya, baik warna yang sama ataupun warna yang baru. Tapi kita tidak menggunakan proses pembleachingan lagi. Jadi kita mengikuti teknik pola yang udah ada. Ya, oke. Dari sini paham nggak? Paham, Kak. Yang lain? Jadi bisa nambahin menu servis kalian ya. Otomatis kalau yang nomor 2 ini, otomatis kan kita menggunakan bleaching. Ya, menggunakan bleaching kita untuk membuat ya. Ya, otomatis harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang ini nomor 1 dengan nomor 2. Ya, kalau nomor 1 dengan nomor 2 kita kan menggunakan color aja, tidak menggunakan bleaching sama sekali. Nah, ini juga boleh kalian screenshot atau kalian foto. Kamu ganggu apa lagi kerja? Sorry ada yang ganggu. Jadi ini salah satu rekomendasi dari luar profesional. Misalnya di akar kalian menggunakan 5.1 ya, uban, misalnya ada uban atau tidak ada uban. Kalau ada uban berarti kalian mix dengan warna dasar nomor 5 ya, atau 5.3. Kalau ada ubannya tergantung berapa persen ubannya, banyaknya ya. Terus tengah ke ujungnya itu kalian bisa menggunakan 7.12 demik nomor 5, warna dasar nomor 5. Nah, demik dengan warna dasar nomor 5 ini untuk mendapatkan kedalaman warna brownnya ya, atau big backgroundnya ya, demik nomor 5. Nah, contoh lagi yang nomor 2 ini di akar pakai magipesen ataupun 6.8, tengah ke ujung pakai 7.8 dengan 268. Nah, ini tidak ada warna dasar, tidak ada clear. Berarti ini kita mendapatkan kepekatan warna dari 8 ini, titik 8-nya ini. Ya, sama juga di sini. Ya, jadi selalu perbedaannya itu antara 2 level atau 1 level antara warna di akar dengan warna tengah ke ujung. Perbedaan levelnya. Ya. Angkanya, misal di sini di akar level 6, berarti tengah ke ujung level 7. Adapun yang sama, tapi di sini dicampur clear supaya kita mendapatkan transparasi warna 18 ini lebih bagus lagi. Oke, dari sini ada yang mau bertanya silakan. Kak, Ya. tujuannya pencampuran clear itu fungsinya buat apa, Kak? Oke, jadi fungsinya itu ada 2 nih. Ya Dela ya, ada 2. Kalau nggak salah suara Dela deh. Tapi suaranya tuh serak-serak.
Gimana kayaknya? Jadi tujuannya ada dua. Pertama, ya dengan mencampurkan clear, otomatis salon akan mendapatkan keuntungan dari pemakaian produk sendiri. Ya, keuntungan. Jadi kalau kita menggunakan clear hanya seperempat aja, jadi seperempat itu satu tubuh itu kan 50 mili. Jadi seperempat clearnya itu berarti 12,5. Itu keuntungan salon, penghematan menggunakan produk itu sebanyak 5% per aplikasinya. Ya, per aplikasi. Terus kalau kita menggunakannya setengah, ya setengahnya itu 50, satu tubuh itu 50 berarti 25 berarti salon akan menghemat pemakaian produk kosnya itu sebanyak 9%. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungannya kita akan mendapatkan warna yang benar-benar pastel. Ya, warna-warna pastel, warna-warna yang transparan, warna-warna yang kekinian. Ya, kalau tanpa dicampur clear ini, warnanya itu akan gelap. Ya, warnanya itu akan gelap. Kayak ini ini kan tujuannya dicampur dengan level nomor 1 ini supaya mendapatkan warna abu-abu. Jadi ini hasilnya itu akan di angka 6 nantinya, bukan di 7 ataupun di 8. Nah, tapi kalau dicampur di clear ini, kita akan mendapatkan warna di level 6. Ya, sama di sini, kita akan mendapatkan warna di level 7 dengan pantulan 71.8 dengan campur clear ini. Ya, gimana Dila? Cukup dipahamin? Iya, Kak. Cukup. Ya. Jadi jangan khawatir, ditambah clear kayak nambah produk. Benar, nambah produk. Tapi pemakaian cost produknya salon lebih untung. Sebab clear itu, tubuhnya itu kan 250 mili. Sedangkan dialet yang biasa 50 mili. Nah, kita ngitungnya itu dari sini. Ya. Jadi pemakaian produk 50 mili ini, kalau seperempatnya ini kita kurangin seperempat, berarti 12,5. Jadi 12,5-nya itu kita ambil dari clear-nya. Otomatis kita akan menghemat biaya pemakaian dari sini itu 5%. Itu penghematan dari salon. Dan hasil warnanya juga beda dengan menggunakan clear, campuran clear dengan tidak. Jadi kalau tidak menggunakan clear, itu akan warnanya itu akan lebih deep, ya. Lebih pekat, berarti lebih deep, lebih pekat itu lebih gelap. Kalau pakai clear itu lebih transparan warnanya, transparansi warna itu lebih jelas. Jadi lebih kelihatan lagi 3.4-nya dengan pantulan kemerah-merahan. Ya, bisa di level 6. Nah, kalau ini hanya dapat di level 6. Nanti ini akan hasilnya di level 6. Otomatis warnanya akan lebih gelap. Oke, kita lanjut. Ini mudah-mudahan udah foto ya, kalian bisa tempel di salon biar kalian juga tahu, kalau aku mau pakai di akarnya nomor 5, di tengah ke ujungnya itu aku sebaiknya pakai nomor berapa ya. Nah, gitu. Mau campur clear atau tidak itu tergantung dari kalian, ya. Ini cuma rekomendasi. Nah, ini ya yang kita buat ya, yang dari tim Edu dan dari tim salon juga ada ini yang dibuat di Jakarta sebelum waktu kita mau launching produk dialet ini. Jadi, nah kayak ini rata-rata undercoat itu di 89, undercoatnya itu di 89. Jadi bagian akar kita ambil nomor 8 dengan Magic Pressure, tengah ke ujung kita menggunakan 9.2 dicampur dengan 5.66 karena kita menginginkan warnanya itu ada sentuhan ungu kemerah-merahan. Ya, nah kalau ini warnanya itu gold, ya ada sedikit goldnya, ada sedikit kopernya, ada sedikit mokanya, ya di akar pakai 6.1, ya sedangkan ini yang lilah, ya lilac, ya ini yang lilac. Jadi rata-rata di sini undercoatnya itu di level 89 ya, di level 89 rata-rata hasil bleachingannya. Nah, ini ya, berikutnya kalau mau mendapatkan warna gold ya, coklat ini bisa kita, nah ini yang selaras nih, 6.3 bagian Magic Pressure bagian akar, tengah ke ujung pakai 8.3. Nah, ini warnanya deep ya. Pekat warnanya 8.3-nya. Ya.
Nah, ini 8.3 ini bukannya, kalau kita lihat di katalog buku, ini bukan 8 ya, tapi dapatnya di level 7. Nah, kalau ini undercoat-nya udah terang. Ini undercoat-nya minimal di level 9. Ya. Karena ini warnanya benar-benar blonde. Terus, ya berikutnya yang warna ice gray atau silver. Ya. Nah, kalian bisa bagian akarnya bisa pakai 5.11 ya. Ini yang pakai dia Magifashion. Terus tengah ke ujung kalian bisa pakai 8.1 dimix dengan 9.12. Perbandingannya 1:3. Jadi 3 kali yang ini ya. 3 kali yang ini, 1 kalinya yang ini. Di undercoat di level 9. Kalau yang ini rata-rata undercoatnya, yang 2 ini rata-rata paling sedikit undercoatnya itu di level 9. Minimal kayak di rambut putri. Ya, rambut putri kemarin sebelum kita warnain, sebelum aku warnain itu undercoatnya gitu. Minimalnya segitu. Kalau yang perhatikan rambut putri. Ini putri nggak masuk ya. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya, silakan. Jadi untuk besok itu kita masih bleaching-bleachingan Kak ya? Tergantung. Ya, biasanya itu tergantung dari kondisi modelnya. Jadi, kalau misalnya modelnya itu udah rambutnya udah kayak begini, ya, udah luntur begini, terus misalnya udah panjang rambut tumbuh barunya, ya kalau kalian mau nyambung, mau bikin, ya nanti kita bleaching. Tapi kalau kalian mau touch up aja, ya boleh. Ya, jadi besok itu tergantung dari kesepakatan kalian dengan model, ya. Nah, besok itu udah aku serahkan ke kalian, aku cuma nanti memantau aja, ya. Jadi aku memantau maunya kalian seperti apa, ya. Oh, kayaknya misalnya di mata aku kayaknya ini kayaknya kalau langsung ditacapin warna aja nanti kayak ada warna jomplang yang kurang sinkron, harus kita kasih sentuhan dikit, bisa kita highlight dikit. Nah, itu nanti aku kan cuma ngarahkan gitu aja. Kalau rambutnya masih virgin, ya berarti kita buat baru, kita highlight atau kita balayan atau kita bleaching. Kalau rambutnya bekas ada warna merah, tetapi dia minta warna begini ya, atau minta warna ini, otomatis kan nggak bisa, ya. Merah kan kuat banget, harusnya warna merahnya kita lunturin dulu dengan epasol. Baru kita touch up lagi dengan warna dialet.
Gitu ya. Nah, kita lihat dari segi bisnis. Nah, untuk meningkatkan bisnis kalian, karena sekarang itu masih zaman digital, otomatis kita perlu melakukan ya seperti optimalkan komunikasi kalian di sosial media, baik secara online ya, otomatis secara online ya. Maksudnya itu baik melakukan konsultasi ya, walaupun menggunakan tawaran servis di paket kalian melalui promosi ya dari sosial media kalian. Kalian bisa melakukan pembuatan promosi salon kalian ya, sebulan satu kali atau seminggu satu kali ataupun sebulan 2 kali, itu bisa ya di sosial media kalian. Kalian buatlah kayak di TikTok atau di IG atau di Facebook ya, ataupun kalian share melalui WA grup konsumen kalian, itu kan ada. Nah, jadi bisa kalian itu, jadi selalu buatlah sehingga sebisa mungkin untuk promosi itu buatlah dari karya-karya kalian. Jadi jangan ngambil misalnya contoh ini nih, kalian share di sosial media kalian menggunakan, nah boleh-boleh aja, sah-sah aja, tapi kalian nggak tahu ini menggunakan polanya seperti apa, buatannya, produknya pakai nomor berapa ya. Tapi kalau dengan kerjaan kalian tahu nomor berapa ya, cara pengerjaannya berapa lama, menggunakan bleaching atau enggak, undercoatnya di level berapa, tahu. Nah, itu keuntungannya daripada kita mencomot hasil karya orang lain. Jadi semaksimal mungkin komunikasi kita di sosial media itu dioptimalkan mulai sekarang ya. Jadi kalau salon kalian belum punya TikTok, sekarang tuh lagi ngetren TikTok ya. TikTok, coba lancarkan TikTok, promosikan ya. Mau pribadi dan salon juga bisa. Nah, terus saat kita melakukan foto untuk promosi ya, kalau kita menggunakan gambar-gambar, kalau foto hasil karya kita untuk color ya, pastikanlah foto after itu lebih bagus dari foto before ya. Kalau memang mau foto after itu lebih besar dan lightingnya lebih bagus, jadi lightingnya itu lebih terang, lebih bercahaya, jadi bukannya gelap. Tapi kalau foto afternya, foto before-nya mau sedikit gelap, mau rambutnya acak-acakan, atau orangnya baru kayak mau terlihat bagian mukanya, kalau kita lihat depannya bagian mukanya kayak baru bangun tidur, nggak jadi masalah ya. Pilihlah background putih atau abu-abu atau batu bata, itu yang lebih baiknya ya, dibandingkan kita backgroundnya ada warna-warna lain. Nah, untuk posenya sendiri ya, ambillah posenya itu selalu sama antara before dan after. Jadi kalau pose tadi di pertama kita mau tonjolkan bagian depannya, berarti kita foto afternya juga depan. Ya, kalau mau kita ambil semuanya ya semuanya kita masukkan di situ. Kan sekarang tuh di handphone itu kan ada untuk mengkotak-kotakkan ya, buat untuk foto before dan after tuh bisa sebelah-sebelahan, bisa. Kan kita berharap selalu terhubung dengan konsumen kita. Kita bikin hashtagnya nama judul kerjaan kita, terus kita hubungkan, kita tag ke klien kita dengan link sosial media mereka supaya mereka bisa komen juga bahwa mereka suka dengan hasil kerja kita. Nah, supaya kita mengoptimalkan ya servis ini di salon kita, khususnya untuk color, kita bisa memberitahu mereka dengan membuat sesuai dengan target di market kita. Kita bisa membuat warna blonde pen glossing ya. Kalau blonde pen glossing ini untuk warna-warna dasar yang terang, jadi menggunakan warna-warna yang terang. Tapi kalau karamel, kita bisa menggunakan warna-warna dasar yang gelap ataupun di medium. Jadi kalau yang blonde glossing ini kita bisa menggunakan warna-warna di level 6 ke atas. Tapi kalau yang brown ini kita bisa menggunakan level 5 ke bawah. Jadi ini bisa kita promosikan ya. Jadi bisa kita promosi sosial media kita.
Sehingga kita bisa mendapatkan menarik konsumen kita untuk datang ke salon kita melalui digital, ya, melalui sosial media. Jangan lupa kalian bisa melakukan konsultasi melalui My Hair ID, ya, yang kemarin pernah kita coba, diaktifkan lagi sehingga kita mendapatkan hasil benar-benar yang sempurna, hasil yang benar-benar konsultasi itu minimal 90% kita lakukan di situ. Jangan lupa, ya, service trend glossing ini juga bisa kita menggunakan, kita bisa membuat harga servis dengan metallic egg tanpa metallic egg, ya. Otomatis kalau dengan harga service trend glossing dengan metallic egg, otomatis harganya berbeda karena di sini juga kalian menggunakan cost, ya. Dengan service trend glossing, ya, kami yakin, ya, bahwa kita bisa menaikkan omset salon, bisa mendatangkan salon yang 25% tadi yang udah enggan ke salon karena rambutnya beruban, karena dicatnya begitu-begitu aja, tapi dengan service trend glossing ini kita tawarkan mereka akan datang ke salon kalian lagi sehingga kita bisa mentacap warna ubannya, ya, dengan warna-warna, sentuhan warna-warna terbaru, dan kita mengatur warna batang ke ujungnya dengan warna-warna yang terkinian, yang warna-warna tren, sehingga mereka bisa datang ke salon kita lagi, ya, supaya 25% tadi yang mereka enggak datang ke salon sehingga mereka mau datang ke salon lagi. Sebab dengan service trend glossing ini mereka tidak bisa melakukan di rumah, ya. Mereka hanya bisa melakukan service trend glossing ini hanya orang-orang yang berkecimpung di salon, stylist yang belajar pewarnaan, ya, bukan hanya yang melihat di YouTube, ya, nggak akan bisa, ya, hasilnya nggak akan bagus, ya, hasilnya nggak akan halus, hasilnya nggak akan sempurna. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Halo. Kak, yang Ya. technical zoning tadi gimana Kak ya? Aku belum sempet catat. Oke, aku lihat dulu ya kalau zoning. Oke. Cukup di atas, sebentar ya. Aku ambil. Kalau zoning itu bagian yang gelapnya. Gimana ya? Sebentar. Oke, nah, jadi di kalau zoning ini bisa aja ya, bagian terangnya itu bagian samping, kiri, kanan, dan bagian atas, semuanya itu kita bentuk kayak gelapnya. Terus bisa aja bagian tengkuk, dari tengkuk belakang ini ke bawah ini akan gelap, bisa aja. Ya, ini semuanya itu tergantung dari saat kita membuat polanya. Kita mau polanya seperti apa? Ya, polanya itu apakah kita mau contouring berarti kita menggelapkan, atau press framing. Kalau press framing itu kita menerang, jadi kita bagian di sini kita terang, ya. Nah, kalau kita contouring berarti bagian di sini kita gelapkan. Ya, kita untuk memotong wajahnya supaya lebih profesional. Atau bagian gelapnya itu bagian belakang. Tengkuk belakang ini lebih banyak gelapnya daripada terangnya. Itu Mel. Oke Kak. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Menggelapkan itu dong. Iya. Jadi
zoning itu bagian yang mana harus kita gelapkan, ya. Biasanya plan balayar itu atau plan closing itu tidak semuanya harus kita terangkan. Ada bagian-bagian yang harus kita gelapkan. Nah ini aku nggak tahu karena kalian yang bertemu dengan konsumen kalian, ya. Kalian bisa lihat dari bentuk wajahnya, ya. Kalau wajahnya kotak lebar nggak mungkin dong kita bikin manipis ya. Otomatis kita harus potong nih wajahnya supaya lebih tirus. Nah itu berarti kalau zoningnya bagian depan, bagian samping. Headlamp. Nanti kita lihat, oh kepalanya kayaknya kalau keterangan semua nggak bagus nih, harus kita kasih sentuh-sentuhan supaya bentuk kepalanya jenjang, bentuk leher jenjang, atau bentuk kepalanya biar nggak gepeng, itu bisa terlihat sih. Ya, memang untuk color zoning ini beda dengan makeup ya. Kalau kita contouring di muka orang tuh terlihat ya, terlihat banget. Kalau di warna nggak begitu terlihat, tapi ada efeknya. Oke, ada lagi. Ya, untuk besok ya, jangan lupa bawa oil yang cukup. Takutnya kalian membuat baru, ya tergantung dari modelnya besok. Terus handuk juga bisa bawa lebih lah. Mangkok siapkan 2, 1 orang bawa 2, jadi 4. Nah, bergrup itu ada 4, ada ini. Ya, tepat waktu. Ya, mudah-mudahan tepat waktu dan kita selesai tepat waktu juga. Ini minggu terakhir ya, untuk LCC minggu terakhir, jadi kita ada pertemuan 2 hari lagi. Jadi besok, Selasa dan Rabu, setelah itu kita udah selesai. Ya, udah tamat.